Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Ardiansyah dengan NIM 2511465 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan dari mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Yang pertama yaitu ada komponen dasar jaringan. Ya, yang pertama yaitu softwarenya. Softwarenya ini yaitu perangkat lunak jaringan seperti Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, Chrome OS, dan lain-lain. Kemudian di dalam sistem operasi tersebut juga ada driver. Kemudian yang kedua ada hardware atau perangkat keras jaringan yang biasanya itu terdiri dari server atau workstation. Kemudian yang ketiga ada alat jaringan seperti NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, dan fiber optic. Kemudian ada yang keempat yaitu USB modem atau wireless seperti USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, atau MiFi. Kemudian yang kelima ada komponen dasar jaringan. Komponen dasar jaringan ini terdiri dari wireless router, switch atau hook, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optic, dan konektor RJ45. Nah, berikut ini merupakan perbedaan dari hub, switch, dan router. Dalam hub, layernya terletak pada physical layer, sedangkan switch terletak pada data link layer, kemudian di router pada network layer. Kemudian dari fungsinya, hub untuk menghubungkan internet dari personal komputer dan agar bisa bergabung bersama dalam pusat hub. Kemudian pada switch itu untuk mengoneksikan beberapa banyak perangkat dan memanage pada VLAN dan security-nya. Kemudian ada router yaitu mendirect data pada jaringan. Kemudian ada data transmission. Pada hub itu elektrik sinyal atau bits. Kemudian pada switch ini frame dan paket. Kemudian router ini paket. Kemudian pada portnya hub memiliki 4 hingga 12 port. Jika switch itu multi port biasanya terdiri dari 4 dan 48. Dan kalau router biasanya terdiri dari 2, 4, atau 5, atau 8 port. Kemudian pada transmission type ada hub, frame floating, unicast, multicast, or broadcast. Kemudian pada switch itu first broadcast, jadi pertama-tama broadcast, kemudian unicast and multicast, depends of need. Jadi sesuai kebutuhan, jadi bisa ke unicast atau ke multicast. Kemudian pada router itu initial level broadcast, then unicast and multicast. Kemudian pada device tipe device-nya pada hub ini tidak menggunakan intelligent device, sedangkan switch dan router menggunakan intelligent device. Kemudian sumber jaringannya pada hub ini menggunakan LAN, switch juga menggunakan LAN, sedangkan router menggunakan LAN, MAN, dan WAN. Kemudian pada transmission mode, yang hub ada half duplex, sedangkan switch half atau full duplex, sedangkan router hanya full duplex. Kemudian pada kecepatan, pada hub itu kecepatannya 10 megabit per second, sedangkan switch 10 hingga 100 megabit per second, dan juga ada yang memiliki kecepatan 1 gigabit per second. Kemudian pada router juga sama seperti switch, namun pada wireless memiliki kecepatan 1 hingga 100 megabit per second pada jaringan wireless, sedangkan pada jaringan wired atau per kabel bisa dari 100 megabit per second hingga 1 gigabit per second. Kemudian yang terakhir yaitu address yang digunakan untuk transmisi data. Yang hub itu menggunakan MAC address, sedangkan switch menggunakan MAC address juga, dan router menggunakan IP address. Kemudian selanjutnya ada modem atau modulator demodulator. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator.
yang merupakan bagian yang menghubungkan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi atau yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penghubung kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Kemudian dalam jaringan terdapat kabel UTP atau Unset Twist Pair. Kabel UTP ini yaitu jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Kemudian ada STP yaitu Shield Twist Pair atau yang merupakan jenis kabel yang memiliki pembungkus tambahan di setiap pasangan kabel yang berupa aluminium foil. Fungsi kabel STP ini sendiri tidak jauh berbeda dengan kabel UTP, dan kabel ini cocok untuk digunakan untuk lokasi outdoor. Biasanya kabel ini dipelintir untuk mencegah interferensi elektromagnetik atau crosstalk. Nah, pada kali ini ada standar warna kabel, yaitu ada dua tipe dengan tipe 568A dan 56B, dengan masing-masing susunan warna yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada dua tipe susunan kabel twist pair. Yang pertama itu ada tipe crossover, yaitu ujung kabel 1 berbeda dengan ujung kabel 2, sedangkan straight drop itu ujung kabel 1 dan 2 memiliki warna yang sama. Nah, berikut merupakan praktek menggunakan UTP simulator. Pada praktek kali ini, saya menggunakan tipe dengan nomor 568B. Jadi setelah kabel dibuka, kemudian kita lepaskan lilitan dari masing-masing warna kabel. Setelah dilepaskan, kita susun warna kabel dengan formasi oranye putih bergaris, kemudian ada oranye, kemudian ada hijau putih bergaris, ada biru polos, ada biru putih bergaris, kemudian ada hijau polos, kemudian ada coklat bergaris, dan hanya coklat saja. Kemudian dirapikan kabelnya dan dimasukkan adapternya. Harus lurus dengan kabel yang telah kita susun tadi, kemudian kita menggunakan penjepit dan bertanda hijau pada B-strike. Kemudian saya akan mencoba untuk tipe crossover dengan langkah yang sama, namun dengan susunan kabel yang berbeda. Jadi setelah itu dibuka lilitan setiap warna kabelnya. Kemudian disusun dengan warna hijau bergaris dan hijau polos, kemudian ada kuning bergaris, kemudian ada coklat bergaris, ada kuning lagi yang polos dan coklat polos, dan biru polos dan biru dengan bergaris. Kita rapikan terlebih dahulu
agar nanti bisa pas dengan garis pada adapternya. Oke. Nah, setelah rapi, kita pasangkan. Pastikan lurus. Dan kita beri dan kita kunci, kemudian kita tes. Dan ya, warna cross dan nyala warna hijau. Jadi tandanya berhasil. Nah, pada part tadi terdapat istilah strike cable. Strike cable ini menghubungkan perbedaan device menjadi satu kumpulan device. Itu seperti menghubungkan komputer, router, atau hub atau switch seperti itu. Nah, sedangkan crossover cable itu menghubungkan dua perangkat yang tipenya sama, seperti komputer dengan komputer atau router dengan router atau hub dengan hub, seperti itu. Nah, berikut kategori kabel UTP memiliki kategori CAT1 hingga CAT7 dengan memiliki perbedaan pada kecepatan masing-masingnya. Seperti CAT1 memiliki 1 megabit per second, kemudian CAT2 4 megabit per second, kemudian CAT3 hingga 10 megabit per second, hingga CAT7 yang memiliki kecepatan hingga 10 gigabit per second. Nah, selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer. Kemudian ada komponen fiber optik, yaitu bagian pertama. Pada yang bagian dalam itu ada inti atau core, kemudian ada bagian cladding, ada bagian coating atau buffer, dan bagian strange member atau outer jacket. Nah, kemudian ada jenis fiber optik. Ada dua jenis fiber optik. Yang pertama itu fiber optik single mode yang ukurannya lebih kecil, sedangkan fiber optik multimode memiliki ukuran yang relatif sedikit besar dari fiber optik single mode. Dan biasanya yang pada zaman dulu fiber optik single mode memiliki harga yang relatif mahal daripada multimode. Tetapi pada saat sekarang single mode dan multimode memiliki perbedaan, yaitu single mode harganya lebih murah daripada multimode. Ini kemudian kelebihan fiber optik yang pertama yaitu memiliki kecepatan transmisi yang tinggi daripada kabel UTP atau STP. Kemudian ada dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Kemudian ada bahannya yang terbuat dari kaca plastik sehingga tahan terhadap karat. Ukuran kabel yang sangat kecil dan fleksibel. Kemudian kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Kemudian fiber optik ini mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Dan yang ketujuh memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Fiber optik yaitu biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat, dan yang terakhir kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Kemudian ada media converter. Media converter ini perangkat jaringan sederhana yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti UTP atau STP dengan kabel short optik. Nah, berikut merupakan tipe konektor fiber optik. Ada tipe FG, FTDI, LC, MD array, SC, SC duplex, dan ST. Nah, berikut merupakan perbedaan dari GBIC dengan SFP atau SFP+.
Nah, berikut merupakan contoh instalasi konektor dan dengan SFP. Sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.